Jumpa lagi di sesi kelas kewirausahaan, entrepreneurship. Di sesi ini kita akan mempelajari mengenai branding dan tagline. Apa itu branding? Let's find out. Saya yakin jika Anda saya sodori dengan beberapa brand-brand yang ada di layar Anda akan cukup kenal dengan Coca-Cola, Disney, Toyota, Google, McDonald, Apple, Volkswagen, IKEA, Zara, Adidas, KFC, dan lain-lain. Dan Anda paham betul juga dengan produk-produk yang mereka tawarkan. Apakah mereka berada di industri makanan, industri otomotif, industri aparel, pakaian, industri kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Dan Anda sangat paham betul terhadap apa yang mereka tawarkan. What is branding? Branding itu adalah sebuah cara kita membedakan sepatu biasa dengan sepatu Nike. Bagaimana kita bisa melihat ketika orang menggunakan sepatu yang ada tanda centangnya, terlihat lebih keren, terlihat mahal, terlihat stand out, berbeda dengan yang lainnya dibandingkan mungkin kita menggunakan sepatu Kodachi. Even mungkin sepatu Nike itu mungkin KW2, KW3, dan KW4 lainnya. Tapi apapun itu, kita berbicara tentang tanda centang yang ada di sepatu itu. Atau kita berbicara dengan 3 garis yang ada di sepatu Anda. Itu adalah branding. Bagaimana ketika ditanya teman Anda ke kampus naik apa, Anda jawabnya motor, lalu salah satu teman Anda ketika ditanya naik apa, aku naik Vespa. Sama-sama kendaraan bermotor beroda 2, somehow memberi namanya berbeda. Satunya motor, satunya naik Vespa. Branding adalah bagaimana membuat konsumen dan pelanggan Anda berpikir bahwa tidak ada produk lain selain produk Anda. Bu, beli Aqua. Apakah Anda nanti diberi Aqua, diberi Santri, diberi Aqua Cuy, Anda diberi Ades Club, dan lain-lainnya, Le Mineral, dan lain-lainnya. Apa yang ada di kepala penjual warung itu, air mineral adalah Aqua. Walaupun Aqua ini adalah sebuah merek dari produk minuman air mineral. Namun, kata kerja air mineral ini sudah digantikan menjadi Aqua. Contoh lainnya, Astor, Indomie, Pampers, Sanyo, dan banyak hal lagi di mana kata ganti dari produk itu sudah menjadi brand kenamaan ini. Branding itu apa sih Pak kalau gitu Pak? Brand adalah apa yang orang rasakan tentang Anda, yang orang rasakan tentang produk Anda, tentang perusahaan, atau tentang organisasi Anda. Brand adalah sebagian besar dari rasa emosional seorang pelanggan. Jadi brand itu bukan hanya logo, brand itu juga bukan website, brand bukanlah produk, brand bukan sebuah elemen dari marketing, brand juga bukanlah sebuah perusahaan, namun brand adalah gabungan dari itu semua. Seluruh pengalaman yang dipunya dan dirasakan oleh seorang pelanggan terhadap perusahaan Anda. Baik itu dari segi pelayanan, pemasaran, segi kualitas, dan juga dari segi konsistensi dari perusahaan Anda. Jadi brand itu lebih dari sebuah nama atau dari sebuah logo. Bagaimana kita terikat secara emosional untuk setia membeli, untuk bisa setia menggunakan produk-produk dari brand-brand itu. Itu adalah the power of brand. The power of brand bisa membawa kita menuju pada growth, pertumbuhan perusahaan kita, sales, customer kita semakin banyak, awareness, kesadaran orang akan produk kita, dan larinya juga terhadap sukses. Jika Anda lihat beberapa logo yang ada di sini, walaupun sudah ditwist sedemikian rupa, tapi saya yakin Anda bisa dengan mudahnya untuk menyebutkan brand aslinya. Kenapa begitu? Karena brand-brand ini sudah sangat kuat menempel di kepala Anda, berada di keseharian Anda, dan dengan mudahnya Anda tahu bagaimana kita bisa menciptakan brand yang kuat. Di sini saya akan bawa Anda melihat pada 2 contoh perusahaan besar di mana mereka yang memiliki brand yang sangat kuat sekali, yaitu di sini ada Volvo dan juga Starbucks. Volvo mengunggulkan brandnya dengan "We design every Volvo to look like this". Bisa Anda lihat di situ gambarnya. Apapun yang terjadi, pengendara akan tetap selamat. Nah,
Ini adalah salah satu television commercial break dari Volvo, iklan Volvo, di mana dia menunjukkan bahwa ketika mobil kuning itu menabrak, mobil kuning itu hancur, tapi mobil Volvo-nya nggak tergores sama sekali. Walaupun mungkin ini hanya pengandaian ya, namun memang begitu adanya. Volvo membranding dirinya adalah sebuah perusahaan mobil yang mereka produksi adalah mobil yang sangat aman sekali. Ada beberapa iklan-iklan Volvo yang mungkin bisa Anda lihat bagaimana mereka menunjukkan konsistensi identitas brandnya, yaitu tentang safety. Semuanya tentang safety, bagaimana mereka mendesain sabuk pengaman, bagaimana mereka mendesain otomatis rem ketika ada halangan di depan kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi fokus utama teknologi, bagaimana mereka menunjukkan dirinya, it's all about safety. Itu brand yang mereka tunjukkan. Oke. Kedua, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana the power of branding dari Starbucks. Bagaimana Starbucks menyulap kopi seharga 5.000 menjadi 50.000. Simpelnya begitu ya. Kopi di warkop Anda yang harganya satu gelas, satu cangkir sekitar 4.000, 5.000, 3.000. Di Starbucks, dengan menempelkan logo warna hijau, harganya naik menjadi 50.000. Bagaimana logo hijau yang dimiliki Starbucks itu bisa meningkatkan valuasi nilai dari sebuah segelas kopi? Starbucks, customer yang membeli kopi di Starbucks, mereka memang jelas membeli brand. Mereka tidak hanya membeli produknya saja. Customer rela membeli atau membayar nilai lebih untuk mendapatkan sebuah konsistensi, mendapatkan sebuah kualitas, untuk bisa mendapatkan sebuah ambience dari cafe Starbucks-nya, untuk bisa mendapatkan status sosial, untuk bisa mendapatkan kenyamanan ketika mengkonsumsi atau ketika berada di gerai Starbucks. Padahal kalau kita tahu bahwa rasa kopi di Starbucks pun ya gitu-gitu saja sih. Namun customer sadar bahwa mereka tidak hanya membeli kopi, mereka membeli lebih dari itu. Kemampuan Starbucks untuk bisa membuat brand dirinya hingga sampai Starbucks tidak perlu meng-hire artis-artis sekaliber Raffi Ahmad gitu ya. Siapa lalu brand ambassador dari Starbucks? Semua orang yang membeli Starbucks. Bagaimana orang masuk ke Starbucks, membeli Starbucks, membawa cup dengan logo hijau, mereka tenteng jalan kemana-mana dengan bangganya. Di situ, posisi customer menjadi brand ambassador dari Starbucks. Dan tidak hanya itu, dengan kemampuan branding yang kuat, dengan kemampuan waralabanya yang berada di mana-mana, Starbucks mampu melebarkan sayapnya untuk bisa memperkuat brandnya. Mulai dari bentuk non-coffee, mulai dalam bentuk gelas, dalam bentuk varian-varian cookies, ice cream, dan lain-lainnya. Salah satu contoh lain dalam konsep branding yang sangat kuat sekali yaitu